Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 74, teksnya ayat 1 sampai 23. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 11. Asaf berdoa kepada Allah akan ingat umatnya dan gunung Sion yang ia diami. Dia berseru tentang hal yang musuh memusnahkan tempat kudusnya. Paragraf yang kedua ayat 12 sampai 23. Pemazmur menceritakan hal-hal yang ajaib Tuhan dan memohon akan ingat nyawa orang-orangnya yang tertindas, akan menghukum orang-orang yang bangkit melawannya. Kesimpulan hari ini, Asaf bermazmur tentang Yerusalem yang dibinasakan oleh pasukan Babel. Ukir-ukir di dalam tempat kudus telah dipalu dan tempat kudus disulut dengan api. Di tempat pertemuan Tuhan telah mendirikan panji-panji mereka dan segala tempat itu dibakar. Tidak ada lagi nabi-nabi. Tidak tahu siapapun akan berapa lama lagi situasi demikian. Dalam situasi ini, pemazmur memohon kepada Tuhan akan menghukum mereka dan menyelamatkan umatnya. Sama seperti Tuhan telah memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air, Ia akan membinasakan musuh dan akan kembalikan orang-orang tertindas dan miskin sampai mereka memuji namanya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah telah memilih umatnya dan menebus menjadi bangsa miliknya sendiri. Kedua, Allah panjang sabar sampai orang-orang berpikir, berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dadanya? Sepertinya pikir begitu. Ketiga, namun Allah adalah raja kita dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Ia membela laut dengan kekuatannya, memecahkan kepala ular-ular naga. Ia membela mata air dan sungai, juga mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Siang dan malam punya Allah. Ia menaruh benda penerang dan mataharinya. Ia menetapkan segala batas bumi dan membuat musim-musimnya. Artinya, Allah di atas raja dan di Allah pencipta, di Allah semuanya perintahkan segala sesuatu di dunia ini. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Asaf bertanya kepada Allah, mengapa Allah buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gembalamu? Dan memohon ingat umatnya. Ingat yang musuh mencela Tuhan, bangsa yang bebal menista namanya. Namun, Tuhan tidak pernah membuang orang Israel. Tidak pernah lupa mereka. Tetap ingat mereka. Kedua, musuh telah memusnahkan di tempat kudusnya. Lawan-lawannya mengaum di tempat pertemuannya dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Mereka membongkar dan menajiskan tempat kediaman namanya. Ketiga, Asaf memohon kepada Allah akan menyelamatkan orang-orang yang terinjak-injak, orang sengsara dan orang miskin, supaya mereka memuji-memuji namanya. Kalau begitu, aplikasi hari ini, pertama, percaya bahwa Allah tidak pernah membuang kita. Sekalipun kita mengalami kesulitan, Ia tetap ingat kita dan menyertai kita. Kedua, jaga kesucian tempat pertemuan dengan Yesus, jaga kehidupan dan jaga waktu renungan dan berdoa. Ketiga, menolong orang-orang yang terinjak-injak, mereka di dalam kesengsaraan, dan mereka yang miskin dengan kasih setia Yesus. Akhirnya PR praktik hari ini, jaga kesucian dengan tetap jaga waktu renungan dan berdoa, dan menolong orang-orang yang terinjak-injak, yang miskin dengan kasih setia Yesus. Kita semua hamba Tuhan
harus menanggung jawabnya demikian itu. Jadilah hamba Tuhan yang baik melalui menanggung jawab ini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.